Momen ulang tahun kemerdekaan Indonesia kali ini, Jejak Petualang mau merayakan dengan cara beda. Naik tinggi, membawa merah putih ke salah satu tempat ikonik di Indonesia, Gunung Tambora. Petualangan saya mulai dengan off-road menuju puncak Tambora di ketinggian 2423 mdpl. Wah, gak sabar nih buat nikmatin view kaldera raksasa di atas sana. Lagi musim kemarau, off-road melintasi savana Dorocanga jadi makin asik loh. Padang rumputnya kayak hamparan emas luas banget. Terus bisa ketemu banyak penghuni liar Tambora. Kayak sapi-sapi yang lagi cari makan dan monyet ini. Jan, lihat itu. Iya. Itu base camp Dorocanga. Jadi itu masuk pos 1 Dorocanga. Oh, tapi kalau aku lihat-lihat kayaknya cocok sih dengan suasana yang seperti ini ya. Ini lagi kemarau, terus ada hutan-hutan, itu kayaknya cocok deh buat lari lintas alam gitu nggak sih, Kak? Iya sih, kebetulan Tambora itu ada acara jungle run nanti yang akan diadain. Iya, jadi untuk iya, semua iya. peserta jungle run-nya Startnya dari pos 1 itu. benar di Nah, base camp. pas banget berarti. Nah, kita bisa lari di hutan. Jadi ngelewatin hutan itu dapat teduhnya. Nah, di savananya ini dapat teriknya juga. Jadi itu tantangan plus. Pas lagi melipir ke Bukit Bintang, mata saya langsung tertuju ke satu tanaman yang buahnya menarik nih. Ini dia, namanya ciremai hutan. Ini dulu saya ngiranya adalah anggur hutan. Ini kalau di sini apa, Kak, nyebutnya? Kalau kita di Tambora ini nyebutnya serume maju. Serume maju. Ya. Maju itu apa? Maju. Maju itu kijang. Oh, Kali nggak? Iya, jadi iya, ini makanan iya. rusa ya di sini ya? Iya, Ini bentuknya juga kayak anggur sih memang, tapi rasanya itu asem. Ayo kita cobain. Ayo kita coba. Ayo Kak. Manis? Menangis. Bukan manis, menangis. Yap, makin ke atas makin susah nemu kayu kering kayak gini. Jadi mumpung masih ada, sekalian siapin buat bekal nanti. Paling penting nih, saya cuma ambil kayu kering yang udah jatuh ya. Pohon yang masih hidup biar tetap tumbuh dan jaga hutan ini. Harus kuat, Om. Bayang banyak kita. Bekal kayu bakarnya udah aman, sekarang gas lagi menuju pos 2. Dari Padang Savana, tempat saya berangkat menuju pos 2 jaraknya 2 km aja. Jadi tenaga masih penuh, semangat juga masih full tank. Yuk lanjut terus. Jen, monitor Jen. Kita berhenti bentar ya. Kita ambil tambahan perbekalan dulu di depan nih. Oke, di monitor. Kalau tadi udah ngumpulin kayu bakar, sekarang dapat info nih. Kalau di depan ada bekal makanan yang bisa langsung diambil dari alam. Tapi kita cari yang muda. Jadi kita cari yang muda ya? Iya, harus yang muda karena kalau yang tua itu kita nggak bisa untuk sayur. Nah, ini contohnya ini. Mana, Ini kita dapat yang muda. Oh, Jadi kita iya. harus petik ujungnya yang muda. Ujungnya aja ya? Iya, yang Oke. seperti ini. Yaps, pakis muda bisa jadi olahan masakan, tapi PR-nya nyarinya harus teliti. Soalnya lebat sama tumbuhan lain dan bentuknya mirip semua nih. Bener-bener mata harus jeli banget. Sampai belusukan satu-satu dicek biar gak salah petik yang tua. Nah, ini salah satu tanda pakis yang masih muda yang bisa dibikin sayur, itu ujungnya masih melingkar. Kita cari yang seperti ini karena akan lebih lembut kalau dimakan. Nah, ini mulai turun kabut dan sepertinya di pos 3 nanti kita akan bikin makanan yang hangat pakai pakis ini. Mungkin akan kita tumis supaya menghangatkan badan kita juga di cuaca yang dingin seperti ini. Wah, yang tadi masih terik di savana, sekarang kabut mulai turun dan udara makin dingin. Jadi saya nggak mau lama-lama, langsung lanjut perjalanan lagi. Dari pos 2 tadi menuju pos 3 masih ada sekitar 8 km. Ditambah jalurnya juga makin menantang nih. Aduh, emang di sini bukan jalur untuk pemula ya. Harus hati-hati tetap ya. Siap, di sini karena emang terennya itu pasir yang lembut sekali jadi licin. Jadi agak berdebu gitu. Aman, Kak? Aman, Kak. Aman ya? Aman.
Tadi langsung waktu motornya jatuh langsung Lompat. Jadi nggak ketahan, nggak ada yang ketahan di bawah motor sih. Nah, dari sini nih jalurnya udah makin nanjak. Dan satu kali jatuh ternyata nggak cukup. Barusan banget saya jatuh lagi, ini yang kedua kali. Ini karena mulai tanjakan dan pasirnya itu pasir lembut. Ini licin dan untungnya tadi saya pilih jatuhnya itu posisinya ke kanan. Soalnya kalau ke kiri ya langsung jalan yang lubang. Ini lubangnya karena kena jalur air dan udah musim kemarau makanya kering kayak gini. Untungnya nggak di sini ya. Good. 2 kali jatuh dalam satu jalur, lumayan juga nih. Untung dari tadi selalu ada tim yang siap bantuin. Jadi setiap jatuh nggak pernah panik sendirian. Buat yang mau belajar main trail, inget ya, kalau motor kerasa mau rebah, jangan dipaksa ditahan pakai badan. Lepasin aja motornya, motor bisa berdiri lagi. Tapi kalau badan cedera, petualangan langsung selesai deh. Nggak apa-apa jatuh, yang penting kita bangkit lagi. Nah sekarang kita lanjutkan perjalanan. Langsung aja ini dari 4 jalur menuju ke Puncak Tambora, kita memilih jalur yang Doroncangan. Karena di sini itu gabungan antara jalur off-road dan juga pendakian. Nah kita ini akan naik motor dan off-road itu sampai ke pos 3. Makin ke atas, pemandangannya makin cakep to the max. Capek off-road tadi, langsung kebayar lunas sama view kayak gini. Licin sih memang, pasir guys. Hoi. Hut. Emang licin banget. Tapi nggak apa-apa, yang penting penasaran udah lunas. Daripada pulang masih kepikiran. Bentar lagi sampai pos 3. Pas nyampe, kabutnya malah datang lagi nih. Emang cuaca di Tambora susah ditebak. Tadi panas, sempet kabut mau hujan, terus cerah. Nah sekarang tiba-tiba kabut lagi. Akhirnya sampai di pos 3. Tadi perjalanan kita cukup jauh ya. Dan ini sedihnya sampai atas ini langsung berkabut sih. Jadi kita kayaknya pasang tenda dulu aja ya. Di mana baiknya? Ayo Jen, kita pasang tenda di sana. Di sana ya. Langsung cari spot dan bikin tenda dulu. Malam ini pos 3 jadi rumah sementara. Nah, tenda udah beres, badan juga mulai pegel setelah off-road panjang tadi. Berarti satu solusinya, makan. Matahari semakin turun, ini suhu juga makin dingin, makanya kita api-api dulu sekalian kita masak nih. Kita bikin tumis pakis sama ayam bakar. Ini tujuannya nanti kita akan makan malam bersama. Ayamnya langsung dibakar di atas bara dari kayu yang tadi saya kumpulin. Kasih bumbu barbeque, wah aromanya langsung bikin perut keroncongan. Nah ini kan kita lagi bakar-bakar ayam ya. Sebenarnya kalau untuk musim kemarau seperti ini, kalau udah selesai bakar ayamnya, ini apinya sebaiknya cepat-cepat dimatikan. Apalagi banyak rumput kering dan takutnya nanti ada percikan api yang terbawa sama angin. Jangan sampai lah kita menyebabkan kebakaran hutan. Jadi kita harus pantau terus sampai apinya benar-benar padam. Nah ini nih, pakis muda yang tadi dipetik juga langsung ditumis. Sederhana tapi fresh banget. Kalau masak di alam, jangan cuma mikir enaknya aja ya. Keamanan juga wajib diperhatikan. Pilih tanah yang aman buat nyalain api. Jangan langsung di atas rumput kering. Dan pastiin apinya benar-benar padam sebelum ditinggal. Wah itu kalau dari kelihatannya sih sayur pakisnya udah mateng. Angkat aja Kak, nanti makin layu. Nih, kita makan sehat malam ini.
Masak-masak sambil ditemenin langit yang pelan-pelan berubah warna. Fix, ini sih dinner paling cantik. Makan malam kita sudah jadi. Nah, kita harus makan bener-bener yang sehat karena besok perjalanan kita lumayan jauh ya. Dan kita harus kenyang juga nih. Selamat makan. Kriuk banget ya. Masih kriuk, enak. Tapi kata teman-temanku lebih suka pakis itu dimakan masih kriuk-kriuk gini. Iya, emang enak banget. Emang ya, makanan sederhana kalau dimakan di gunung tuh rasanya naik berkali-kali lipat. Jen, tempatnya bagus banget ya. View-nya kita makan malam hari ini emang luar biasa banget karena kita berkesempatan buat lihat sunset dari Pos 3 Doroncanga. Ini biasanya yang kabut, tadi kita datang juga kabut, tapi syukurnya waktu kita makan malam ini langsung clear semua. Jadi kita makan juga nikmat nih. Besok saatnya summit ke Puncak Tambora. Malam ini harus istirahat yang cukup. Tapi sebelumnya saya mau kasih lihat nih what's in my bag mendaki ala Gen Z. Nah, sekarang udah waktunya istirahat, tapi sekalian sebelum aku mau tidur, aku mau kasih tahu ke kalian apa aja yang dibawa sama cewek Gen Z buat naik ke gunung. Nih, biasanya sih yang pertama paling penting itu carrier ya, nggak peduli mereknya apa, tapi disesuaikan aja sama berapa lama kita mau ke gunungnya. Ini aku bawa dengan kapasitas 20 liter. Jadi kalau cewek tuh biasanya emang suka ngonten ya, jadi kita bawa peralatan buat ngonten. Ini ada tripod, ada pouch makeup juga, pouch makeupnya di dalam nih. Ini yang paling ya basic buat para perempuan. Tapi yang penting nih kita bawa baju pakaian, nggak perlu terlalu banyak. Ini buat summit sama buat tidur ada di satu pack kecil ini. Lalu ini ada charger buat kamera, ada toiletries untuk kita mandi, cuci muka. Ada juga handuknya juga, ini yang kecil aja. Dan yang terpenting ini nih, sleeping bag. Kita juga bawanya itu suhunya tergantung ya. Kalau di sini nggak terlalu dingin, nggak perlu bawa yang besar-besar banget supaya kita bisa packingnya itu nggak terlalu berat buat bawa ke summitnya. Gunung Tambora tuh suhunya bisa turun cukup dingin saat malam dan jelang subuh. Jadi perlengkapan buat menahan dingin kudu jadi prioritas. Nah, sisanya itu buat kalau in case lagi hujan aja biar tas kita nggak basah sama isi-isinya juga nggak kebasahan. Ini rain cover, ini juga penting, sama mungkin matras dan buat summitnya nih, headlamp.